Ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, jika terbukti dan hukumannya di bawah 15 tahun, hukuman tersebut tidak adil. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Ancaman hukuman mati membayangi mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan saat penetapan tersangka Verdi Sambo. Seiring berjalannya waktu dan pemeriksaan yang terus berlanjut, bukti-bukti baru pun muncul. Verdi Sambo bahkan mengakui sebagai dalang perancang skenario pembunuhan tersebut. Lantas publik bertanya, mungkinkah ancaman pidana tertinggi terhadap mantan jenderal yakni hukuman mati bisa terjadi? Hal tersebut memang masih harus dibuktikan nanti di persidangan. Namun Menko Polhukam Mahfud MD sudah memberikan warning bahwa Verdi Sambo harus dihukum seberat-beratnya, bahkan bila dihukum di bawah 15 tahun menjadi tidak adil. Selain Sambo, polisi telah menetapkan 3 tersangka lain yakni Baradae, Brigadir RR, dan KM yang memiliki peran masing-masing dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tersangka Baradae berperan menembak Brigadir Joshua atas perintah Verdi Sambo, sementara Bribka RR dan KM dilaporkan turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Joshua. Keempatnya dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Penetapan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal hukuman mati menjadikan Verdi Sambo sebagai jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati. Kita masih terhubung dengan penasehat ahli Kapolri Prof. Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Prof. Kiki, ini diminta hukumannya hukuman terberat, bahkan dibilang jika di bawah 15 tahun tidak adil. Tepatkah nanti ancaman hukuman yang diberikan oleh jaksa nanti jika sudah masuk dalam persidangan? Ini Mahfud itu menteri loh. Ya, ini udah intervensi terhadap peradilan yang belum dilakukan malah. Jadi biarkan aja proses ini, nanti kambing hitamnya polisi lagi. Kenapa? Masih ada proses konstruksi hukum dari jaksa penuntut umum, ya kan, dari jaksa. Lalu setelah itu ada proses peradilan, ada proses pengadilan, ada hakim di sana yang memutuskan gitu. Masih panjang, tapi yang disalahin tetap aja nanti polisinya gitu. Karena memang paling gampang menyudutkan polisi dan cilakanya ada alasan untuk menyudutkan polisi itu gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau hukuman kan tergantung pada bukti-bukti yang bisa didapatkan. Tadi saya sudah saya sebut bukti-bukti fisiknya itu sangat kurang, lemah, masih lemah lah. Kalau sampai ke hukuman mati, kesaksiannya baru sebagian, kesaksian saja kan tidak cukup. Kalau ada satu lagi, ketemu lagi ada CCTV atau ada HP yang masa sih 31 orang yang ditangkap itu HP-nya semua HP baru, HP lamanya nggak bisa diselidiki gitu. Nah, bisa juga dicari kalau ada komunikasi dengan WhatsApp misalnya, tapi harus minta izin ke Amerika, itu butuh 6-8 minggu kan gitu. Nah, kalau semua bukti ada, ya hukuman mati. Saya kira nggak ada urusannya dengan jenderal. Kan jenderal dia sudah diberhentikan, nanti ada sidang profesi, sidang kode etik, bisa hukumannya pasti pemecatan. Kalau ancaman hukuman 5 tahun itu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, yang lain
terlibat apa tidak? Keterlibatannya ada derajatnya, ada berbeda-beda gitu. Mahfud nggak bisa ngomong begitu saja gitu. Nanti kesulitan jaksanya sama hakimnya. Kita cari dulu buktinya ya. Sehingga kalau polisi mengajukan itu dan jaksa mengajukan ke pengadilan itu sudah sangat kuat case-nya. Tidak diragukan lagi gitu. Baik, kita nantikan semoga pihak kepolisian dan juga penyidik ini bisa segera mengumpulkan barang bukti dan juga menemukan titik terang dari kasus ini sehingga tidak berlama-lama dan masyarakat juga tidak membuat skenario yang tidak sesuai fakta. Terima kasih Prof. Hermawan telah bergabung bersama kami di Breaking News. Sehat selalu Prof.